Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yan Alzifah, BP 2011-11-2018 dari kelompok 6, Praktikum Sumber Tenaga Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai motor bakar 2 tak. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin pembakaran yang banyak digunakan dengan mengubah energi kalor dari proses pembakaran yang diubah menjadi energi mekanis. Yang saya pegang ini adalah motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak merupakan salah satu mesin pembakaran dalam yang dalam satu proses pembakarannya terjadi satu kali gerakan piston. Pada mesin 2 tak, satu kali proses pembakaran terjadi satu kali proses putaran poros engkol. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai komponen dari motor bakar 2 tak ini. Yang pertama itu ada busi, kemudian ada kepala silinder, ruang bakar, piston. Ini adalah saluran keluar atau saluran buang, ini saluran masuk, dan ini adalah karburator. Kemudian ada batang piston, dan ini adalah poros engkol. Dan ada transfer port. Kemudian ada crankcase. Saya akan mencoba menjelaskan apa saja fungsi dari komponen-komponen motor bakar 2 tak. Yang pertama itu busi. Busi berfungsi sebagai pemercik api. Kemudian kepala silinder sebagai penutup tongga silinder. Dan silinder ini berfungsi sebagai tempat dari komponen. Nah, ruang bakar itu sendiri berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Dan ini adalah piston, berfungsi sebagai pengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Dan saluran buang ini berfungsi sebagai saluran buang gas sisa pembakaran. Dan saluran masuk berfungsi sebagai tempat masuknya campuran udara dengan bahan bakar menuju ke ruang engkol. Nah, batang piston berfungsi sebagai penghubung piston ke poros engkol. Sedangkan poros engkol sendiri berfungsi sebagai pengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Kemudian ada karburator. Karburator ini berfungsi untuk mengatur udara dan bahan bakar ke dalam saluran isap. Kemudian transfer port yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ke ruang bakar. Serta itu ada batang piston sebagai penghubung piston ke poros engkol. Kemudian ada crankcase yang berfungsi sebagai tempat berputarnya poros engkol. Nah, untuk prinsip kerja dari motor bakar 2 tak ini sendiri terjadi 2 langkah. Yang pertama langkah hisap dan kompresi, di mana terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, di mana terbukanya saluran masuk dan terjadinya campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi, di mana kemudian pada busi terjadi pemercikan api. Dan untuk langkah kedua yaitu langkah usaha dan buang, terjadi ketika ledakan yang sangat kuat pada langkah kompresi. Kemudian piston bergerak ke titik mati, dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Dan kemudian saluran masuk tertutup dan saluran buang atau saluran keluar terbuka. Dan ini menyebabkan gas sisa pembakaran terdorong keluar oleh gas baru dan keluar melalui knalpot kendaraan. Untuk motor bakar 2 tak ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari motor bakar 2 tak ini memiliki output tenaga yang lebih besar daripada mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak ini juga lebih responsif daripada mesin 4 tak. Hal ini terjadi karena mesin 2 tak ini hanya membutuhkan 2 langkah dalam satu siklus untuk menghasilkan tenaga. Kemudian motor bakar 2 tak ini juga lebih ringan komponennya daripada motor bakar 4 tak. Kemudian motor bakar 2 tak ini juga memiliki kelebihan dalam perawatan yang lebih mudah daripada motor bakar 4 tak.
Sedangkan untuk kekurangan dari motor bakar 2 tak ini, yang pertama, proses pembakaran yang terjadi hanya 2 langkah, menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pelumasan motor bakar 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Yang ketiga, pada motor bakar 2 tak, proses pembakaran tidak terjadi secara sempurna, sehingga tingkat emisi yang dihasilkan masih tinggi. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai motor bakar 2 tak. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai motor bakar 2 tak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.